kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu makruh wuduk. Sesuatu yang makruh wuduk banyak, diantaranya menggunakan air yang tidak mengalir, menggenang, kecuali bila dia banyak. Jadi makruh hukumnya, Pak. Kita berwuduk di satu kolam yang airnya tidak mengalir, kecuali kalau kolam bak itu memang besar, kambangnya besar. Lalu yang kedua, kurang atau lebih dari 3 kali dalam melakukan rukun dan sunnah. Jadi kurang makruh, lebih juga makruh. Jadi berwuduk ini bukannya lebih bagus nyucinya, lebih banyak airnya lebih bagus, bukan. Malah dia makruh, mubazir terhadap air. Banyak di antara kita ini keran dibuka dia ngobrol dengan kawannya, banyunya ngocor. Atau kebiasaan kita ini banyu lah hidup, baru nak ngulung tangan. Apalah salahnya tangan ini digulung dulu, persiapan nak wuduk kan. Ini dak, keran dia hidupi dulu sama dia. Keran sudah hidup, dia baru ngulung tangan. Baru ngejo ke baju. Banyu ngocor terus, Pak. Padahal hadisnya kata Rasul, berhematlah dengan air walaupun kamu berada di atas sungai. Di pojok sungai kita disuruh hemat, apalagi dengan air ini, air dari PDAM. Tak pula Ustaz, hemat-hemat aku mayarnya tidak. Iya kau tidak mayarnya, pengurus masjid yang mayarnya. Tagihan uang besar. Maka berhematlah dengan air. Kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 kali nyuci makruh. Maka usahakan kita mencucinya sebanyak 3 kali. 1 kali hukumnya wajib, 2, 3 hukumnya sunnah. Artinya kalau airnya cuma sedikit, Bapak Ibu boleh dicuci cuma sekali baik. Misalnya ketika kita di pesawat, banyu dak kate, berwuduk dengan air mineral misalnya kan. Maka boleh Ibu Bapak berwuduk dengan air mineral cangkir itu, Pak, cukup. Apapun botol ini lebih dari cukup. Air mineral yang pakai cangkir, yang kapan itu, bisa itu dipakai berwuduk, Pak. Saya sudah meraktiknya kalau jemaah umroh. Jemaah umroh, kalau saya ngisi manasik umroh atau haji, saya ajari berwuduk pakai itu. Ngapa penting? Karena kalau di Masjidil Haram, kalau batal, kemana nak nyari kamar mandi? Di mana nak nyari kamar mandi? Tak hati, wuduknya kinilah. Cukup segelas itu. Apa namanya berwuduk dengan itu? Kaget kapan-kapan kita praktekkan, berwuduk dengan air segelas. Cukup, Pak, cukup. Cak mana caranya? Kaget, sabar jangan malam ini. Kaget diajari. Saya kalau manasik umroh atau haji, saya ajari jemaah. Ternyata bisa berwuduk dengan air itu. Malah tak nyampe sekap itu, cuma separuh baik paling habisnya. Nanti saya ajari, bisa Pak, bisa. Kapan Ustaz? Kaget. Kaget ku ajari pokoknya, insyaallah. Lalu kemudian yang ketiga, makruh wuduk adalah meninggalkan salah satu sunnah wuduk. Sunnah yang 12 ini tadi. Kalau kita tinggalkan hukumnya makruh. Lalu kemudian yang keempat, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Yang kata anak tadi, banyunya ngocor, baik keluar. Dia ngobrol, dia nyapu. Makanya masjid itu kadangan jangan beli keran yang galak dibuka langsung. Ada kan yang keran ledeng. Kalau kita ini caknya agak lumayan ini. Ada yang diputar banyunya start dari senian itu. Mubazir juga. Kalau kita ketemu dengan masjid macam itu, cukup buka kerannya sedikit baik, separuh. Jangan sampai banyunya keluar habis. Maka kita bersia-sia dengan air. Lalu kemudian kita masuk ke halaman yang ke-24. Pengertian tentang niat. Ini yang paling penting, Pak. Faslu an-niyatu qasdu saya muqtarinan bi fi'li wa mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatu wa waqtuha indal ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqadim udwan ala udwin. Yang dinamakan dengan niat adalah menghendaki sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Niat adalah keinginan dan perbuatan secara bersamaan. Ini yang harus dipahami, Pak. Niat adalah keinginan dan perbuatan secara bersama-sama. Adapun tempat niat ialah di dalam hati.
Wa mahaluha qalbu. Tempatnya niat itu di hati, bukan di lapas. Ini yang harus diperhatikan, Pak. Banyak kita yang salah ini. Baru saya ngajarin niat dengan anak-anak Laskar ini, dengan anak-anak BM 99. Ternyata banyak di antara mereka ini yang masih salah dalam menempatkan niat. Jadi an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja berbuat sesuatu bersama-sama dengan pekerjaannya. Niat ini menjadi bagian yang paling penting, Pak, di dalam kitab Hadis Arba'in karangan Syekh Imam An-Nawawi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa." Bahwa segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Dan setiap seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya tadi bapak salat maghrib, tidak ada niat. Mayang-mayang bae, melok bae. Melok takbir, melok rukuk, melok sujud. Tidak dapat pahala salat maghrib ini. Jadi dapat pahala apa, Ustaz? Dapat pahala senam. Senam maghrib. Wah, nunduk kanan, angkat. Ini kan senam ini kan. Angkat tangan. Namanya senam maghrib. Kenapa Ustaz tidak dapat pahalanya? Ya malaikat bingung nyatetnya. Kamu tidak pakai niat. Harusnya usalli sunnatul maghribi salasa raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kapan tempatkan niat? Ini yang paling penting. Apa tadi pengertian niat? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja berbuat sesuatu bersama-sama, serempaan dengan gawenya. Jadi kalau berwudu ibu, niat yang benar bukan waktu nyuci tangan. Berwudu itu niatnya yang benar waktu nyuci muka. Kenapa Ustaz? Karena dalam surah Al-Maidah dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau berdiri hendak salat, cucilah muka. Nah, rukun wudu ini yang pertama ini berarti nyuci muka. Maka berniat itu ketika nyuci muka. Kita banyak menemukan wong berniat waktu nyuci tangan. Waktu nyuci tangan dialah berniat. Nah, jangan-jangan mak itu juga bapak ibu nih kurasa selama ini. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghar. Padahal niat sebenarnya waktu nyuci rai. Makanya solat ini Pak Bu penting belajar. Jangan cuma melok-melok. Semayang cuma melok-melok bae, berwuduk cuma nyingok wong bae. Semayang enggak tahu kamu apa yang dibaca wong, mak mana tata caranya. Yang galak jadi masalah masjid lah ngado ke pengajian, dak galak pula balik melok. Itu penyakit kita nih Pak. Kita lah sudah dak tahu, dinjuk tahu dak galak pula. Padahal kita sudah hadir solat maghrib berjamaah, masih nak balik. Padahal balik ke rumah cuma ngopi baik. Balik ke rumah cuma nyelonjor ke badan baik. Tak galak melok ngaji. Padahal di ngaji itulah membenari solat kita. Dinjuk tahu oleh guru-guru kita, dinjuk tahu oleh ustaz-ustaz kita. Oh, ternyata salah aku selama ini. Wuduk tu rupanya niatnya bukan nyuci tangan, niatnya nyuci rai. Selama ini nyuci tangan terus. Cuba kalau tak belajar-belajar. Apa dia nak kita sampaikan dengan Allah di akhirat kelak kalau wuduk kita salah? Nak jawab apa gitu? Aku tak tahu ya Allah. Tak tahu. Itu ada BM 99. Baik maghrib 99 wajib. Ngapa kau balik waktu itu? Berempang tabuk malaikat kena gitu. Ya sudah ada pengajiannya. Atau anggota BM 99 yang lebih parah lagi. Lah sudah disiarkan lewat player, ada pengajian rutin setiap Rabu malam Kamis, kamu tak galak melok. Selesailah kamu. Rutenya sudah jelas kita membahas bab fikih. Kalau kamu tak galak melok, tak galak ngaji, tanggunglah kamu kaget kalau solat kamu salah. Tak acak kamu nak nyalahkan aku lagi. Kan kaget di akhirat kan kita ni saling salah menyalah ke. Waktu kamu ditanya, Fulan bin Fulan, wuduk kau salah. Misalnya. Nak jawab apa kamu? Nak jawab apa? Ya Allah, aku ni melok Ustaz Ali terus. Iya, ngapa kau wuduk masih salah? Iya ya Allah, Ustaz Ali tak ngajari. Oh, ku tangan ni kamu ni serang main. Begocol lagi jadi gitu. Ada rekamannya ini di akhirat.
Ya Allah, akulah ngajar. Dia itulah yang pemalas, ya Allah. Lah sudah disiarkan, lah sudah diajak, tak galak. Makanya kata Buya Hamka itu, ya, kita harus mesti rajin-rajin ngaji. Datang Pak, duduk. Ya. Kalaupun kita tak senang dengan uangnya, dapat ilmunya, jadilah. Anggaplah kamu tak senang jengok rayaku. Sudah, macam bebu. Nah, dengar ke? Ya ada ni orang tu galak benci jengok ustaznya cak game misalnya ceramahkan. Oh, game dah malasnya dengan game dia lebih ni lagi. Sudah ibu jangan jengok game-nya. Ibu pejam ke mata kamu, dengar ke baik ilmu yang dia ajarkan. Ngapo? Ketika ibu nanamkan kebencian sama guru kamu, apapun kebaikan yang dia sebut, ke dak katik lagi masuk ke kuping kamu. Duda macam ke baik. Nah, yang penting dengar ke ilmunya baik. Karena bisa jadi kalam yang keluar dari mulutnya benar. Kamu benci dengan HRS misalnya, kasarnya ceramahnya, tak? Tak usah kamu jingok irainya, dengar ke baik. Mungkin ada kalam yang dia sebutkan menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Nah. Kenapa pentingnya belajar ini? Ini Pak, kita tak tahu ternyata wuduk kita selama ini salah rupanya. Oh, meletakkan niat itu waktu nyuci muka. Jadi waktu air nyampak, naik ke muka, langsung pasang niat. Wa mahaluha al-qalbi. Di mana letaknya niat tadi? Wa mahaluha al-qalbu. Tempatnya adalah hati. Jadi nyampakkan air di muka, hati kamu langsung berniat. Nawaitu doa li rabbil hadasil asghar ala jami'il badani lillahi ta'ala. Nah, penting Bu, Pak belajar. Saya masih ngaji Pak. Ana ni setiap Sabtu malam Ahad ngaji Pak, sama habaib. Melo ana belajar kitab duduk sama cak kamu. Nah sekarang ana ngajar. Ana ada waktunya belajar Pak. Makanya kita jangan hidup jangan sombong. Pelajaran fikih dari SD ya aku belajar fikih itu. Bos. Memang dari SD kita belajar fikih, cuman kau tuh minggat terus waktu itu. Mana nak tahu pelajarannya? Melok dulu, dengarkan dulu wong ceramah. Tak kata masalahnya Pak. Duduk di majelis ilmu ini Bu, Pak, hatta nak nagih utang dapat berkah. Diceritakan oleh guru anak ada orang nak nagih utang dengan si A. Yang ditagih ni lagi melok ngaji. Karena dia takut hilang buruan dia ini, dia melok bergabung. Bergabung duduk tu bukan nak ngaji, bergabung duduk tu nak nunggu selesai pengajian, nak nagih utang. Yang macam itu boleh berkah kata guru anak. Atau ibu melok pengajian, nyender, ditiup AC, mengat. Teteduk. Ibu teduknya ibu itu dapat pahala. Bayangkanlah. Kurang apalah majelis ilmu ini. Makanya kata Rasul, Raudatun min riyadil jannah. Taman dari taman surga. Sudah kita ngaji, boleh ilmu, boleh pahala, dosa-dosa diluntur ke. Sesip dikit. Ada gonyelan pula habis ini. Ya ada ini aku ni ketuanya tahu aku soalnya di sini ya. Kalau tempat lain tak berani aku ngomongnya Pak. Kalau di sini ada lah disiapkan oleh ibu ketua kami. Kami ni ada ibu ketua pengajian. Ni pokoknya kalau ada pengajian di sini nak apa ada terus makanan. Alhamdulillah. Kamu jangan tak tahu kalau kamu kujuk tahu saldo masjid ini tak termakan, kamu habis duit kami ni sudah. Iyo, tapi ada makanan minuman, siapkan masjid masih terang lah ngomong ke dah listrik masih dibayar walaupun katik saldonya. Kenapa? Dah katik penting bagi anak nyimpen saldo sama masjid tidak makmur. Tapi alhamdulillah di sini Isra Mi'raj kemarin rami Oh, penuh jemaah. Nasi minyak kami Pak. Tanyalah Ustaz Mustafa yang ngisi. Nasi minyak anak ni keliling Pak tiap malam. Baru sekali kami makan nasi Pak. Selebihnya lemper. Bolu. Ini budak-budak ini lah. Ya Allah Ustaz, cerut kita ini ceramah lah dalu, lemper pula. Sudah lemper tak sorong banyu, nyangkut. Nana dari awal Maret ceramah Pak. Inilah tanggal berapa ini? Ada setengah bulan ini kita sudah ceramah. Sekali cuma makan nasi. Sekali, selebihnya. Ijiko tadi, kapan ngawas ke bawah? Ya bolu, wager, lemper, makanan yai-yai itu tuh. Mana ketemu unjuk dengan gitu. Kami Ustaz mak mana buat nasi minyak? Buat. Duitnya dari mana Ustaz? Edar kelis. Ya galak galung ni sedekah. Dah. Masya Allah. Makan hari nasi minyak. Acara sukses. Jemaah rami. Saldo. Dah katik.
Pengajian, jalan kami. Setiap Sabtu malam Ahad ada pengajian. Fikih, sama kitab Hidayah. Ya, Habib Faris Alatas. Setiap hari Ahad pagi kamu juga lah di Rating Tek yang jalan-jalan ini. Ya. Ustaz Imran Rasidi, Kiai Haji Nurdin Mansur, Ustaz Sirajuddin, kemudian Ustaz Iskandar Zulkarnain, Ustaz Haji Doni Melano. Ngisi di sini minggu secara bergantian. Jadi kalau ada orang kampung di sini solatnya masih salah, ada orang kampung di sini tak terti ilmu agama, tak baca kamu nak nyalakan aku. Aku sebagai ketua masjid, di Masjid Al-Iqmal sudah buat pengajian. Perkara kamu tak galak datang, perkara kamu tak galak dengar, itu urusan kamu. Bukan jadi dosa, bukan jadi dosa anak. Maka meletakkan niat yang benar waktu nyampakkan air Pak di muka. Sama dengan solat. Solat itu di mana niat itu? Wa mahaluha fi qalbi. Niat wa mahaluhal qalbu. Niatnya ada di dalam hati. Niat tadi pengertiannya qasdus tai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawenya. Maka tempat yang paling pas untuk meletakkan niat itu adalah di hati. Kapan? Waktu takbiratul ihram. Jadi waktu kita berdiri hendak solat, seperti ini. Kita jangan berniat dulu, Pak. Di sinilah kita membaca ta'awuz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca doa terhindar dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Kita siap-siap dulu. Kapan meletakkan niat? Waktu ibu bapak takbir. Allah. Waktu kita ngangkat tangan Allah. Mulut Allah, hati berniat. Kita banyak berniat di bawah sini. Tangan masih di sini sudah. Usalli fardu maghribi salasar mustaqbilan ladaan maun. Allah. Galak macam itu kan kita dengar uang kan? Bukan. Niat ini yang benar waktu kita ngangkat tangan. Ibu salah niat, tak boleh apa-apa kamu. Boleh senam baik, Bu. Ya, senam maghrib. Ini kan senam ini. Satu. Dicatat malaikat senam maghrib ibu ini. Karena tidak pakai niat. Ya. Jadi waktu bapak ibu ngangkat tangan, Allah. Ya. Kalau lanang ini, kalau laki-laki ininya dibuka, tangan selurus dengan telinga. Ya. Allah. Ini lanang. Ya. Dalam kitab Safinatun Najah ini, cara takbirnya. Kalau ibu-ibu dirapatkan. Allah. Ini ibu-ibu. Ini bedanya, Pak. Jadi kalau bapak-bapak dibuka ke Allah. Kalau ibu-ibu ditutupkan. Allah. Kemarin taklim ada yang nanya, kalau banci Ustaz, buka tutup kali. Apa nanya banci? Kan urusan kita ini. Aku ini nyelas ke lanang, kalau lanang dibuka. Kalau betina ditutup. Membanci urusanlah dia dewek dah. Ngeringam ngurusinya itu. Itu perhatikan. Ketika kita takbir Allah, di sinilah kita pasang niat. Apa kita nih? Salat maghrib, usalli fardu maghribi salasa rakaatin, mustaqbilal qiblat, tiadaan makmuman. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Tak bisa bahasa Indonesia, Ustaz? Boleh. Ya Allah, sengaja aku salat maghrib 3 rakaat sebagai makmun menghadap kiblat lillahi ta'ala. Bebas, Bu, Pak. Kurang lemah apa lagi kita ni dengan Allah? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aku ini kata Allah menghendaki kemudahan bagi umatku, tidak menghendaki kesukaran. Yang penting kita galak belajar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penempatan niat harus benar. Kalau kita tidak benar meletakkan niat, maka menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah tidak diterima, jangan berharap dia bakal ada efek dalam kehidupan kamu. Ya, mak mana nak berubah? Mak mana hidup kita nak berubah kalau salat kita salah? Memang benar kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan salat, la nas'aluka rizqa. Jangan hanya rezeki, jangan hanya duit. Nahnu narzuquka, kami yang ngenjuk. Makanya anak omongi, Pak, kita hidup ini jangan galak berpikir kalau kita begawe baru boleh duit, kalau tidak begawe tak boleh duit. Apa namanya tu? Nyusah ke diri kamu. Nyusah ke diri kamu. Begawe itu sunnatullah. Soal duit tak kata hubungan dengan orang begawe tak begawe. Banyak orang tak bergawe kaya, baik. Memang sudah ada bagian dia nak jadi orang kaya.
Ada wong yang begawe dari pagi sampai ke malam, dak kayo-kayo. Ada macam itu Pak, dari pagi sampai ke pagi lagi begawe. Masih kesusah itulah hidupnya. Ada yang ngongkang-ngongkang kaki bedodok, memang takdirnya jadi wong kayo. Jadi wong kayo itulah. Karena pekerjaan ini, duit ini tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Kalau wong yang bekerja keras Pak, itu tanda bahwa duitnya lebih banyak. Kuli-kuli bangunan itulah berduit galau Pak. Oh mereka berat Pak begawenya. Dari pagi mikul semen, ngaduk ini, ya tak? Kalau nak diukur dari pekerjaan. Tapi buktinya tidak, karena rezeki itu satu sama Allah. Dari mana cara kita nak hidup ini nak lancar? Bapak Ibu beneri solat kamu. Kalau kita memperbaiki solat kita, maka hidup kita bakal diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan kita, gampang sederhana Pak. Periksa be solat kamu. Benar tak solat kamu? Apakah sudah di awal waktu? Apakah sudah berjamaah di masjid? Apa kebacaannya sudah benar? Apakah wuduknya sudah benar? Itu yang paling penting. Terkadang Pak solatnya jamaah di masjid, tapi wuduknya di rumah. Waktu wuduk di rumah rupanya airnya tidak benar. Pakai air mutanajis, atau pakai air mustakmal, atau pakai air yang tidak sah. Ngapo baknya kecil, kemasukan najis. Bapak pakai wuduk, tidak sah banyak itu dipakai wuduk. Hati-hati itu. Ya, makanya aku pernah dapat cerita Pak Musola. Alhamdulillah Ustaz, musola di sini tak pernah mayar. Kita banyu, lama Ustaz bertahun-tahun lah. Jadi dari mana? Kami nebok pipa. Astagfirullahaladzim. Jangan bangga ujiku, dasar wuduk kamu. Ngapa banyunya maling? Ya, bapak-bapak yang maling PDAM, hati-hati Bu. Kamu pakai wuduk, tidak sah wuduk kamu. Ngapa airnya boleh boleh maling? Maka penempatan niat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Kenapa salah kita meletakkan niat atau kita tidak berniat, maka ibadah kita menjadi asbab tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talaffudzu biha sunnah. Adapun tempat niat ialah di dalam hati, sedangkan mengucapkannya dengan lisan itu adalah hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu adalah di dalam hati, wa talaffudzu biha sunnah. Melapaskan niat itu dengan mulut itu adalah hukumnya sunnah. Wa waqtuha indal ghusli, waktu niat adalah ketika pertama kali membasuh bagian wajah jika mengerjakan wudu. Awaluhu juz'in minal wajhi wa tartibu al-yuqaddimu udwan ala udwin. Yang pertama kali niat itu diletakkan adalah ketika membasuh wajah jika mengerjakan wudu, yang dimaksud dengan tertib urut ialah tidak mendahulukan anggota yang harusnya diakhirkan, baik ketika membasuh ataupun mengusap. Maka ini menjadi bagian penting buat Bapak Ibu. Ketika kita berwudu, niat itu meletakkannya ketika ghuslul wajhi. Ketika kita mencuci muka, disitulah kita memasangkan dan menempatkan niat kita. Ketika salat, waktu takbiratul ihram. Jingok apa bagian rukunnya, yang wajibnya, maka disitulah kita meletakkan niat. Melapaskan niat sebelum salat, misalnya itu hukumnya sunnah. Tidak kamu lakukan tak apa-apa. Yang paling penting waktu mengangkat tangan, kamu pasang niat. Jangan sampai ini kemudian menjadi penghalang ibadah Bapak Ibu menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.